Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari makalah yakni tentang konsepsi Islam dalam pembinaan masyarakat dan lingkungan hidup yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Eni Endriati LCMC. Nah, sebelum itu perkenalkan nama saya Rika Nurhamida dengan NIM akhir 011 dan anggota Saya Putri Nabila Fitri Ahmadani dengan NIM akhir 013. selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Rizka Laila Nurmahiroh dengan NIM akhir 037. Pada video kali ini saya akan membahas tentang kebudayaan Islam. Kebudayaan Islam, kemudian kedudukan alam dan lingkungan menurut Islam, dan selanjutnya adalah konservasi lingkungan. Pada materi yang pertama adalah tentang kebudayaan Islam. Kebudayaan berasal dari bahasa Inggris yakni kultur atau takobah dalam bahasa Arab yang berarti mengembangkan, menyuburkan. Nah, makna dari kebudayaan Islam sendiri di sini adalah hasil olah akal, budi, cipta, rasa, dan karsa manusia yang berlandaskan pada nilai-nilai tauhid. Yang mana kita ketahui pada kaidah fikih yakni al-adatul muhakkamah, yakni perkembangan budaya yang tidak menyimpang dari ajaran tauhid dan syariah di dalam Islam. Artinya di sini adalah kebudayaan Islam ini kebudayaan yang bernafaskan nilai-nilai Islam, bernafaskan nilai-nilai tauhid yang sesuai dengan tuntunan dari sunnah Rasulullah, ajaran Al-Quran, dan yang lainnya. Kebudayaan secara umum adalah hasil produk dari manusia itu sendiri. Kalau kebudayaan Islam, yakni hasil produk yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, yang mana dikembangkan berdasarkan tuntunan Al-Quran dan juga Al-Hadis. Nah, oleh karena itu di sini ada beberapa prinsip kebudayaan Islam dalam menciptakan suatu kebudayaan. Prinsip yang pertama adalah kebudayaan Islam ini dibangun atas dasar nilai-nilai ilahiyah. Artinya kita mengetahui bahwa Allah menciptakan kita semua di sini untuk beribadah kepadanya. Oleh karena itu kita tidak boleh sembarangan dalam membuat atau mengembangkan suatu kebudayaan. Artinya harus didasarkan pada nilai-nilai ilahiyah, di mana dengan adanya kebudayaan tersebut akan mengaplikasikan diri kita agar kita apa yang kita lakukan ini bisa menjadi dinilai ibadah. Nah, kebudayaan yang kedua adalah munculnya sebagai pengembangan dan pemenuhan kebutuhan manusia. Nah, kebudayaan ini diharapkan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, di mana kebudayaan ini disesuaikan dengan perkembangan zaman agar kebudayaan-kebudayaan manusia ini bisa sesuai dengan tuntunan syariah. Nah, yang ketiga dalam prinsip pengembangan kebudayaan Islam adalah sasaran kebudayaan adalah kebahagiaan manusia, keseimbangan alam, dan lingkungan. Di mana dalam hal ini kita dalam mengembangkan kebudayaan ini harus memiliki tujuan utama, kebermanfaatannya bagaimana pada manusia. Jika hanya mengembangkan budaya itu saja, menciptakan suatu budaya tanpa adanya kebermanfaatan dan lebih banyak mudaratnya, maka nilai-nilai yang kita kembangkan tidak sesuai dengan prinsip kebudayaan Islam. Oleh karena itu kita harus memegang prinsip yakni manfaat dari kebudayaan itu tersebut. Nah, selanjutnya adalah prinsip kebudayaan yang keempat adalah pengembangan ide, perbuatan, dan karya dituntut sesuai dengan kemampuan. Artinya, manusia dalam mengembangkan budaya ini atau menciptakan suatu budaya yang berlandaskan Islam harus maksimal mungkin. Artinya tidak boleh semena-mena. Artinya bukan hanya membuat saja, tapi harus memaksimalkan apa yang telah Allah berikan kepada kita, kemampuan yang kita punya. Kita harus memaksimalkan kemampuan tersebut agar kebudayaan yang kita ciptakan ini bisa bermanfaat, bisa menjadi sarana untuk kita beribadah lebih baik lagi. Nah, yang selanjutnya adalah perumusan prinsip kebudayaan Islam. Kita harus memegang hal yang utama yaitu dalam menciptakan kebudayaan Islam ini, sumber segala sesuatu adalah karena Allah. Darinya lah berasal semua ciptaan. Benar seperti apa yang telah jelaskan tadi, bahwa dalam kita menciptakan kebudayaan ini, kita mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa, Allah itu maha merajai segalanya. Artinya kita kembangkan, kita ciptakan kebudayaan ini agar orang-orang yang menikmati kebudayaan ini bisa bertafakur bahwa semua hal yang ada di dunia ini merupakan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita memanfaatkannya agar kita dapat menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi dengan ketakwaan yang baik. Nah, selanjutnya adalah perumusan prinsip kebudayaan Islam, yaitu diembankan amanah khalifah pada manusia. Kita sebagai khalifah harus benar-benar melakukan yang terbaik, mengoptimalkan segala kemampuan kita untuk menciptakan kebudayaan Islam yang baik dan kebudayaan Islam yang bermanfaat bagi sesama. Selanjutnya, dalam perumusan prinsip ini, kita harus mengetahui bahwa manusia diberi potensi yang lebih dari makhluk lainnya. Karena kita seorang khalifah, kita memiliki akal berbeda dengan binatang atau tumbuhan. Kita dikaruniai sebuah akal oleh Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan sebuah karunia yang sangat besar. Kita harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, mengoptimalkan bagaimana dengan amanah yang Allah berikan ini dapat kita salurkan kepada sesama agar kita menerapkan
amanah yang telah Allah titipkan. Nah, selanjutnya adalah ditundukkan ciptaan Allah yang lain kepada manusia, baik tanah, air, angin, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah diingatkan bahwa semua fasilitas dan amanah tersebut akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Kita harus introspeksi diri, kita harus sadar diri, kita harus selalu mewanti-wanti diri bahwa semua yang kita lakukan itu akan ada pertanggungjawabannya kelak di akhirat. Selanjutnya adalah sejarah kebudayaan Islam. Kita mengetahui bahwa kebudayaan Islam ini sudah ada sejak zaman dahulu kala, yakni sejak zaman Rasulullah. Sejarah kebudayaan Islam adalah kejadian atau peristiwa masa lampau yang berbentuk hasil karya, karsa, dan cipta umat Islam yang didasarkan kepada sumber nilai-nilai Islam. Nah, yang selanjutnya adalah, ini kita mengetahui agama, kebudayaan Islam, artinya suatu budaya yang bernafaskan ajaran-ajaran Islam. Kita kaitkan dengan agama Islam. Agama itu merupakan bentuk keesaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kebudayaan. Kebudayaan itu adalah hal yang kita lakukan atau hal yang sehari-hari kita lakukan atau kita biasakan. Di mana dengan adanya kebudayaan ini mengakulturasikan antara kebudayaan dan juga agama Islam agar kebudayaan ini menjadi hal yang bermanfaat apabila kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Artinya dengan adanya kebudayaan Islam ini, segala bentuk hal kebudayaan yang telah ada kita kaitkan dengan ajaran-ajaran Islam, dengan nilai-nilai Islam, sehingga mengakulturasikan sebuah kebudayaan Islam. Nah, selanjutnya adalah karakteristik kebudayaan Islam. Yang pertama adalah bernafaskan tauhid. Tentu saja Islam, agama artinya tunduk dan patuh. Tentu saja kebudayaan Islam ini memiliki karakteristik yakni bernafaskan tauhid, yakni akidah dan akhlak. Akidah sebagai bentuk bukti bahwa kita beriman kepada Allah, kita meyakini adanya Allah, kita beriman kepada segala perintah dan menjauhi larangannya Allah. Kebudayaan Islam ini tidak lepas dari akhlak dan ilmu, bahkan sejak dahulu akhlak dan ilmu ini menjadi pemikiran penting oleh baginda Rasulullah SAW, di mana orang berilmu itu harus memiliki adab. Orang berilmu belum tentu beradab, tapi orang beradab sudah pasti berilmu. Itulah karakteristiknya. Yang kedua adalah karakteristik kebudayaan Islam. Ini membahagiakan umat. Artinya apa? Artinya dalam kebudayaan Islam ini, kebudayaan yang ada diseimbangkan dengan kehidupan dunia dan juga di akhirat. Jadi tidak hanya untuk kebahagiaan di dunia saja, karena kita tahu bahwa prinsip tadi adalah apa yang kita perbuat akan menjadi tanggung jawab di akhirat kelak. Maka kebudayaan ini memiliki karakteristik bagaimana kebahagiaan di dunia juga kita raih di akhirat kelak. Nah, yang selanjutnya adalah bersifat universal. Artinya kebudayaan Islam ini terbuka kepada siapa saja yang mau mengikuti kebudayaannya, mampu melewati semua zaman, toleransi, serta integrasi dalam berbagai perbedaan yang alami. Artinya dengan adanya karakteristik kebudayaan Islam ini, kita tahu Islam agama yang indah, Islam agama yang mudah, Islam agama dengan penuh kebahagiaan, artinya disesuaikan dengan perkembangan zaman agar para pemeluk Islam ini atau para umat manusia bisa mengikuti kebudayaan Islam atau mengikuti kebudayaan yang ada sesuai dengan negaranya, berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam. Nah, baik, yang selanjutnya adalah bukti sejarah kebudayaan Islam di Indonesia. Kita ketahui bahwa Islam masuk ke Indonesia ini diperkirakan pada abad ke-17, yakni adanya makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik yang berangka tahun 1082 Masehi. Kemudian juga ditemukan makam atau nisan, yakni pada makamnya Maulana Malik Ibrahim di Gresik. Pada abad ke-13. Nah, pada abad ke-13 ini politik Islam mulai tumbuh. Banyak kerajaan-kerajaan yang akhirnya masuk Islam tadi melalui jalur politik. Ini diantaranya ada kerajaan Samudra Pasai. Nah, selanjutnya adalah pada abad ke-15, di mana karena jalur sosial tadi, jalur pernikahan tadi, sejarah kebudayaan Islam pun menyebar karena adanya pedagang muslim yang menikahi wanita Indonesia. Kemudian pada tahun 1430, dinasti Ming berhasil membentuk komunitas muslim Cina, Arab, dan Melayu di Semarang, Demak, Tuban, dan Ampel. Dengan demikian, Islam pun benar-benar tersebar di Pulau Jawa dan juga tentunya tidak luput dari peran Wali Songo. Artinya pada masa ini, Islam sudah menyebar luas di Pulau Jawa, tapi tidak luput dari peran Wali Songo. Seperti tadi kebudayaan yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga, yakni wayang yang menceritakan tentang kisah para nabi. Jadi dari kisah para dewa diganti dengan ajaran-ajaran Islam, yakni kisah para nabi. Nah, kemudian di abad ke-17, Belanda ini sudah datang ke Indonesia karena mereka tertarik dengan rempah-rempahnya. Proses penyebaran Islam karena para pedagang muslim Indonesia pindah ke pelabuhan kecil dan terpencil. Akhirnya Islam dari yang awalnya menyebar, jadi itu menyempit, mengerucut lagi ke daerah-daerah pelosok. Artinya Islam semakin menyebar karena adanya mereka pedagang-pedagang ini berpindah-pindah. Nah, pada tahun 1900-an ini muncullah
kebudayaan-kebudayaan Islam yang melalui jalur politik, yakni adanya organisasi syarikat Islam dan organisasi politik Islam lainnya seperti Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Kebangkitan Bangsa. Dan juga kita tahu bahwa di Indonesia sendiri kebudayaan yang masih ada yaitu adanya organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Alam adalah tempat di mana makhluk singgah, hidup, dan berkembang biak. Hubungan manusia dengan alam pun saling terkait atau simbiosis mutualisme. Lingkungan adalah suatu media di mana makhluk hidup tinggal, mencari, dan memiliki karakter serta fungsi yang khas yang mana terkait secara timbal balik dengan keberadaan makhluk hidup yang menempatinya. Nah, terutama manusia yang memiliki peranan yang lebih kompleks dan real. Ekologi Islam. Nah, ekologi Islam ini mempunyai 3 unsur, yaitu Allah, manusia, dan lingkungan. Nah, Islam itu sebagai rahmatan lil alamin sangat memperhatikan keseimbangan alam atau biasa disebut sunatullah. Nah, menurut ilmuwan muslim, sunatullah ini adalah peraturan Allah yang diberlakukan pada alam semesta pada saat dan sesaat setelah diciptakan. Penyebab kerusakan lingkungan. Al-Quran ini menyebutkan bahwa kerusakan alam itu akibat ulah kejahatan manusia, sehingga berbagai akibat dari kerusakan itu ditanggung oleh manusia juga. Nah, di sini ada firman Allah yang menjelaskan di surah Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi, Saharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinasi liyuziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, yaitu yang artinya telah menampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Dampak kerusakan lingkungan. Nah, manusia sebagai makhluk yang sempurna yang telah diberikan amanah untuk menjadi khalifah memiliki peran penting dalam menciptakan dan menjaga keteraturan lingkungan. Nah, dampak kerusakan lingkungan ini yaitu seperti contohnya bencana alam, krisis lingkungan, eksploitasi, dan yang terakhir ada degradasi dan hilangnya sumber daya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konservasi lingkungan. Konservasi lingkungan merupakan kegiatan menjaga dan melestarikan alam sebagai tempat tinggal manusia. Elemen konservasi lingkungan yang dimana dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ekoteologi, bentuk teologi konstruktif yang membahas interaksi antara agama dan alam, terutama dalam hal menatap masalah-masalah lingkungan. Yang kedua, fikih lingkungan, yang dimana fikih lingkungan ini terobosan baru bagi upaya konservasi dan restorasi lingkungan hidup dengan adanya perspektif keagamaan. Yang ketiga yaitu ekosufisme, yang dimana kesadaran spiritual yang diperoleh dengan cara memakai interaksi antara sistem wujud terutama pada lingkungan sekitar. Selanjutnya, peranan manusia dalam konservasi lingkungan, yang dimana manusia dapat melakukan pengelolaan lingkungan. Yang kedua, pelestarian lingkungan, yang dimana pelestarian lingkungan ini suatu proses atau cara perlindungan dari kemusnahan dan kehancuran. Dalam hal pendidikan, kita dapat berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dengan menerapkan nilai-nilai pelestarian lingkungan. Selanjutnya yaitu upaya pelestarian. Yang pertama, pelestarian tanah, yang dimana kita dapat melakukan reboisasi atau penanaman hutan kembali, sengkedan, dan tebang pilih. Yang kedua, pelestarian flora dan fauna. Kita dapat membuat cagar alam dan melarang pemburuan secara liar. Yang ketiga, tanah tandus. Kita dapat mengelola lahan yang kosong tersebut menjadi lahan produktif. Yang keempat, pelestarian laut dan perairan. Kita dapat melakukan reklamasi pantai dan melarang terhadap penggunaan pukat harimau.
Yang kelima, kebersihan lingkungan, yang dimana kita harus menjaga kebersihan lingkungan, karena kebersihan sebagian dari iman. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan beserta teman-teman saya sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.